So far so good. Modal awal dulu berapa sih Om Prio? Modal awal apa ini? Membangun produk dengan label Raja. Ya, pertama kita memberanikan diri untuk terjun di dunia bisnis. Itu modal awal sekitar kita kerjasama dengan satu IO dulu kan. Modal awal ya sekitar 5-7 M. Sekarang berapa karyawan dari Raja Company? Raja Company sekarang karyawan ada sedikit, belum banyak sih, sekitar 139 ya, 139, 135 karyawan Pak Bandi. Itu Pak Culik. Sombong bro. Sombong. Nggak banyak. Sedikit. 139 orang. Tambah kanan kiri. Iya. Dia punya anak, punya istri. Iya. Omsetnya sekitar 8 sampai 9. Betul. Untungnya berapa bro? Itu rahasia keuangan saya Pak Culik. Culik ASBR terus berkicau. Kicau. Jangan lupa, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Culik, apalagi ini? Hari ini kok seneng banget, betah banget di nongkrong di Raja Company ini. Banyak yang baru, yang baru saya lihat maksudnya. Setelah berapa tahun nggak di sini? Nggak berkunjung ke sini, Pak Culik. Ada 4-5 tahun ya? 4 tahun ya, 4 tahunan ya. 4 dan kondisinya belum seperti ini. Ketika kesini gudangnya tambah luas, tertata rapi. Amin. Di sebelah kiri toko merchandise ada di bawah. Betul. Ruangan AC. Betul. Dan Raja menjadi suatu brand. Ya. Apa ya, multi produk. Betul. Jadi nggak hanya di hobi aja. Lah, kok ada di fashion. sepatu, Ya. Di fashion. T-shirt. Ya. Saya berpikir t-shirt itu tadinya hanya Untuk Kicomania. untuk Kicomania. Ya, tapi tidak, untuk umum juga kita siapin. Kita kuatnya di online. Online itu tidak menjangkau Kicomania juga, tapi ternyata di luar sana barang-barang branded untuk Kicomania disukai Pak Culik ternyata. Iya ya. Iya. Terus juga jadi gini bro. Om Prio ini sudah menjadi satu-satunya YouTuber mempunyai channel YouTube terbesar di Indonesia. Amin. Padahal kehadirannya baru 4 tahun lalu. 2 tahun. Hampir 2 tahun channel kita bangun Pak Culik. 2 tahun ya? 2 tahun. Yang 4 tahun kelewat deh. Apalagi yang YouTuber ompol-ompol lewat deh kayak gitu. Dan semoga Culik ASBR bisa mengikuti beliau lah. Harus. Selama kita mengedukasi Kicomania, ya kan, memberikan satu kegiatan positif ataupun acara-acara positif, pasti akan langgeng. Tapi kalau kita memainkan sensasi, itu akan menjadi drop. Karena kita kan esensi, bukan sensasi yang kita cari gitu. Sensasi itu cuma sebentar, tapi esensi itu benar-benar menjangkau lebih luas. Itu kuncinya Pak Culik. Ini sebetulnya apa ya? Banyak hal-hal yang mungkin banyak dipikirkan orang tidak terwujud. Iya. Apa sih kunci semua ini Om Prio di dunia burung ini? Karena saya ini salah satu orang yang mengikuti awal-awal Om Prio di dunia perburuan loh. Pak Culik bagian dari sejarah perjalanan seorang Prio Sutrisno juga kan. Dari dulu saya hobi lomba, benar-benar dari pemula, benar-benar sampai di titik ini Pak Culik juga mengikuti. Resepnya satu adalah merangkul, menghargai, dan istilahnya benar-benar memfasilitasi untuk Kicomania. Kalau kita benar-benar ingin fokus di dalam hobi ini. Terakhirnya fokus. Itu Pak Culik. Fokus. Iya, fokus.
ini kok orang kurang ajar bro, bener. Mr. Prio ini kurang ajar. Ya mohon maaf nih, kita bicaranya agak belak-belakan, saya mohon maaf banget karena saya hormat dengan beliau. Tapi faktor kedekatan kita ini loh, karena banyak hal-hal yang orang tidak tahu. Kita sering ngobrol, maksudnya kenapa saya berani bicara seperti itu? Gini, beliau bicara fokus. Iya. Ini jadi tentaranya nggak fokus. Iya, Pak Julik, betul. Itu kan pertaruhan yang luar biasa. Betul. Jadi sebenarnya sebelum bergerak ke dunia hobi, ke bisnis hobi ini, saya kan terikat dalam instansi TNI. Dinas. Ya, dinas di TNI. Tapi karena kesibukan, saya harus mengurus SPBU, SPBE, waktunya banyak tersita. Dan saya kurang fokus di dalam bisnisnya karena waktu itu saya terikat dalam satu ikatan dinas di TNI. Jadi saya nggak bisa manuver kemana-mana. Akhirnya saya keputusan terakhir bahwa antara bisnis dan dinas tidak bisa berjalan beriringan. Saya harus pilih salah satu. Dan saya pilih adalah ke jalur bisnisnya, karena jalur bisnisnya ini kan dari orang tua, sampai ke saya semua sudah berjalan. Sedangkan dinas untuk waktu manuver saya ke sana kemari kan terbatas, Pak. Yeah. Akhirnya saya putuskan untuk pensiun dini. Itu. Karena ketika dinas di TNI, ini kontraknya kontrak mati sama negara, bro. Iya, betul. Iya kan? Betul. Tugas sana nggak bisa bantah, siap mati. Berjuang untuk negara. Betul. Padahal dari segi bisnisnya butuh leader yang bisa memimpin untuk mengembangkan bisnis sampai ke depan kan. Iya sih. Sementara kalau saya di instansi, saya terbagi fokus, Pak Julik. Jadi nggak bisa berkembang. Saya cuman di lingkup itu aja. Makanya saya putuskan untuk keluar dari zona aman dan fokus ke bisnis yang lebih menantang dan butuh benar-benar strategi yang benar-benar menantang juga dan berhasil alhamdulillahnya. So far so good. Modal awal dulu berapa sih Om Rio? Modal awal apa ini? Membangun produk dengan label Raja. Ya, pertama kita memberanikan diri untuk terjun di dunia bisnis. Itu modal awal sekitar kita kerjasama dengan satu IO dulu kan. Modal awal ya sekitar 5-7 M. Dan tidak jadi apa-apa waktu itu. Start awal 5-7 M. Betul. Tidak jadi apa-apa. Tidak jadi apa-apa. Ditipu, dibohongin, dan semuanya hilang. Kita tata nol lagi. Merangkak dari bawah lagi. Kita tata modal nol lagi. Ternyata alhamdulillah dengan berjalan sendiri, dengan IO sendiri lebih enak. Lebih enak kita mengatur konsep dan strateginya, Pak Juli. Jadi memang berjalannya tidak mudah karena memang dulu pada awalnya, mohon maaf saya sebut, Om Rio punya cita-cita, punya dana, berkolaborasi dengan salah satu tokoh perburungan di Indonesia, Pak Sofyan Juandi. Betul. Banyak perjalanan di situ, banyak pengorbanan, menghabiskan 5-7 miliar yang tidak jadi apa-apa, akhirnya semua dihandle sendiri. Iya, betul. Om Rio ya. Karena mungkin dari segi bisnisnya, kalau kita dengan IO sendiri, dengan konsep sendiri, itu kita lebih matang untuk mengimplementasikan ke sebuah alur bisnisnya. Tapi ketika kita berkolaborasi, itu kepalanya kan ada dua. Pertimbangannya beda. Jadi skenario, strategi, bahkan pertaruhannya atau efek risiko, efek dominonya itu lebih bisa terbaca dan lebih jelas arahnya kemana. Tapi ketika kita berkolaborasi, ini tidak akan visi misinya tidak akan ketemu. Nggak akan sama ya. Tidak akan sama karena cita-cita kita kan dua orang. Cita-citanya beda-beda. Saya pengen jadi presiden, mungkin yang ini pengen jadi presiden juga kayak gitu. Ataupun sama-sama pengen maju tapi satu ke Medan, satu ke Jakarta, kan berbeda. Jadi masuk akal juga.
karena apa yang sudah dilakukan Om Rio ini kan sudah nasional kelasnya, levelnya sudah seluruh Indonesia. Amin. Efeknya juga baik buruknya juga dirasakan oleh orang lain di dunia perburuan ini kan luar biasa. Dan angka 5-7 miliar pada akhirnya sih Zong, Pak. Zong. oke, jong tapi segini. Iya. Karena menikmatinya sekarang udah lebih berapa kali lipat. Amin, amin, amin. Berkali lipat-lipat, Pak. Inilah. Tapi kan dari segi jangan dilihat sekarangnya, tapi prosesnya ya kan, prosesnya benar-benar Pak Culik tahu sendiri kan, prosesnya yang benar-benar memakan waktu, memakan pikiran, membuang materi itu. Bahkan saya lihat kemarin Pak Culik mungkin saksi sendiri Pasundan kita rugi, Pasundan pertama rugi berapa, Pasundan kedua 600 juta, Pasundan ketiga berapa ratus juta untuk eventnya. Alhamdulillah dengan Pasundan keempat kita memutuskan untuk berdiri di kaki sendiri, itu tidak begitu besar kerugiannya. Dan produk pun kena ke user gitu loh. Iya, jadi berjalan beriringan ya dengan apa? Meningkatnya ilmu Om Rio dalam bisnis ini, meningkatnya hasil lombanya, meningkatnya dengan penjualan produk ini berjalan beriringan. Betul. Dan ini hasil karya sendiri. Siap. Betul. Jadi asik ya menikmati. Asik menikmatinya. Tapi ketika kita istilahnya dengan teman, dengan kerabat, dengan apalagi dengan keluarga menjadi partner bisnis itu kedepannya akan lebih kurang bagus untuk kedepannya. Lebih baik bisnis itu ya satu adalah satu kepala, satu pemimpin. Ketika ada 2, 3 ataupun keluarga yang berkolaborasi itu nggak akan bagus untuk bisnis ke depannya. Itu udah hukum alamnya. Sekarang berapa karyawan dari Raja Kompani? Raja Kompani sekarang karyawan ada sedikit, belum banyak sih, sekitar 139 ya, 139, 135 karyawan Pak Bandi. Itu Pak Culik. Sombong bro. Sombong. Nggak banyak. Sedikit. 139 orang. Tambah kanan kiri. Iya. Dia punya anak, dia punya istri. Iya, betul. Ya, 500 orang itu yang berhubungan langsung. Yang terlibat secara tidak langsung. Betul. Ini alhamdulillah berarti apa yang dilakukan Om Rio ini. Amin. Bermanfaat untuk sekitar. Sebelum melangkah lebih jauh, tapi sekitar dulu. Sekitar dulu. Itu yang penting bro, jangan sampai sekitarnya Tidak ada manfaat, tidak ada manfaat, sok bermanfaat di tempat lain. Ya, jadi nggak berkah. Jadi nggak berkah. Iya, betul. Doa tetangga lah Iya. yang membawa berkah. Iya, tetangga dulu, sekitar dulu, baru kita keluar, Pak Culik. Omset tiap bulan berapa? Omset tiap bulan sekarang ya sekitar 8-9 lah. Digit. Ya. Makin kurang aja. Berarti bener tadi yang di awal kita bilang 5-7 miliar nih segini. Iya. Tapi dengan fokus, dengan segala pertaruhannya, kerja keras. Karena ketika beliau ini keluar dari TNI, ini kan banyak presiden buruk juga. Pastilah namanya di instansi. Pasti. Karena ketika jadi tentara itu kan ya lu harus kontrak mati bro. Tiba-tiba keluar. Lu mengingkari apa yang dulu menjadi janji lu kan begitu. Tapi ini keputusan yang sangat berat. Tapi harus. Tapi terbayar kan? Ya, terbayar. Betul. Dengan hasil pencapaian sekarang, alhamdulillah Tuhan meridhoi, Tuhan memberi jalan. Alhamdulillah keberkahan lah Pak Culik. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi manfaat akhirnya menjadi besar dan sampai sekarang ini. Mudah-mudahan lebih besar lagi ke depan. Omsetnya sekitar 8 sampai 9. Betul. Untungnya berapa bro? Itu rahasia keuangan saya Pak Culik. Maksudnya begini bro. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Amin, pasti itu. Ya kan, selalu terbuka. Selalu terbuka. Karena ini yang jeli dari Mr. Prio. Karena jauh sebelum dulu kita bicara beliau mau mendirikan suatu perusahaan di industri perburungan, yang bergerak di dunia perburungan. ternyata beliau sudah melakukan riset.
Ya, betul. Sebelum sebelum melakukan sesuatu, saya pasti riset. Saya satu pelajari. Saya nggak salah nih. Ini saya Betul, nebak, Wan. Betul. Berarti dalam arti kata beliau cerdas. Tinggal beliau, gua harus berpartner dengan siapa. Nah, betul. Siap. Ketika dia pinter, gue sendiri aja. Jadi sendiri. Soalnya gini bro, kenapa harus riset? Iya. Gue mau bikin produk, Ya. gue harus jual kemana? Iya, betul. Pangsa pasar semana? Benar, betul. Berapa lama dulu riset awal itu? Riset awal sekitar 3-4 tahun. Jir! Semasa menjadi kicomania kan? Kayak Semasa gitu. kicauannya riset, Iya. bahkan dulu pernah cuap-cuap by phone. Ya, diskusi. Ini sebetulnya dulu culik ini tantangan ke Om Iya, Prio. betul. Om Prio anggap aja membuat suatu SPBU Iya. yang sekarang Ya. mungkin bisa menghabiskan 20 miliar saat itu Ya. dilakukan ya. Iya, betul. Waktu itu. Dari SPBU pertama sekarang sampai ke 5. Iya ya. Culik, ya. Jadi satu SPBU dibangun dikorbankan untuk bikin burung akhirnya berhasil. Akhirnya berhasil. Karena dulu gini bro, Mas Culik kenapa mesti 20 miliar? 10 miliar kita buang-buang, Ruang 10 miliar cadangan. untuk cadangan. Iya kan? Betul, iya, betul. Dari itu saya pikirkan terus bagaimana kok bisa strategi apa, konsep apa, itu yang saya bikin. Ketika konsep dan strategi sudah matang, jalan, baru saya berani jalan. Ketika belum matang, saya nggak berani jalan, Pak Culik. Ini mengerikan sekali. Jadi sudah kita bongkar Ya, salah satu sisi kecil ya, dari Mr. Prio, ya. dari Raja Company, Ya. dari RGN, sisi kecil. Ini ada satu sisi kecil lagi yang akan kita bahas. Apa itu, Pak Culik? Apa kabarnya Ohara? Ohara sekarang sedang kita ternak, Pak. Dan alhamdulillah tahun ini bertelur 3, tapi yang tumbuh dewasa cuma 2.